welcome to my channel. Number 3 is Oke guys, sebelum nonton jangan lupa pencet tombol like, subscribe dan tombol loncengnya agar mendapatkan notifikasi video dari kami. Kehamilan sehat yang di alam sutra ya guys. Oke, ini tempatnya. Depan aja. Penjelasan teori stripping lantai funnel atau kayu. Sepi. Misalkan sepi hari biasa nih. Hari sepinya ada apa? Senin atau Sabtu, ya Minggu. Berarti jangan sampai ada yang masuk ke dalam ruangan, ya. Kan biasanya kalau ada yang mau pakai udah ada janji ya. Terus ada informasi sebelumnya. Nah, itu nggak boleh. Terus kedua, warning sign udah tahu ya alatnya. Ini saya tampilkan tulisan aja kan kemarin udah dijelasin kan nama alat. Terus SOP juga dikirim, udah terima belum? SOP materi. Nanti minta ke Bu Tami ya. Iya. Ya, jadi bisa memahami. Terus dustpan dan nilon. Jadi sebelum kita lakukan stripping atau coating, kita harus sweeping dulu. Nah, sweeping itu apa? Proses penyapuan. Jadi lantainya itu dibersihkan sehingga tidak ada debu. Nah, contoh yang diinjak ini udah disapu belum? Ini lantai ini. Udah ya, Cahyanto. Jadi jangan sampai ada debu nih menempel. Kalau ada nanti ketiban. Sama kayak kita lagi ngecat. Misalnya ada cat nih, kita ngecat dinding, tiba-tiba ada debu. Debunya udah ketiban aja. Terus ada yang injak, misalkan ngecat, dipegang sama kita tangan, atau ada yang ngecor, ada kaki, ceplakan kaki, nah itu nggak bisa hilang. Jadi ini kan bayangannya kalian lagi ngecat nih. Gimana kalau misalnya lagi ngecor, ada yang injak, setelah itu gimana keringnya? Bisa hilang nggak? Nggak bisa, harus dibobok, ya nggak? Nah kalau sama dengan coating, cuma bedanya kalau coating itu metodenya air, chemical. Kalau yang semen 15 menit. Iya, bisa kering kan, ini ada AC nih. Kalau udah ada AC udah aman. Nah kalau misalkan di luar kayak di gedung-gedung perkantoran kan luas ya, itu menggunakan blower proses pengeringan. Nah kalau kita hanya menggunakan AC juga bisa. Kalau misalkan jendela ada pintunya, jendelanya dibuka supaya ada proses pengeringan. Nah kemudian untuk dustpan sapu, nilon udah tahu ya, fluor squeegee. Nah ini untuk menarik permukaan air atau chemical. Nah fluor squeegee kita ganti bisa menggunakan vakum. Kalau ada pakai fluor squeegee dulu ditarik. Ya kemudian ada lobby duster sama tadi ya buat proses sweeping, tapas. Nah ini untuk apa nih? Tapas ini untuk sudut-sudut. Ini kan ada noda ya, noda dikit-dikit nanti tapasin. Nah pakai tapas, sebelum pakai tapas kita sarung tangan nih, karena chemicalnya berbahaya. Ya ini murni, nggak boleh pakai campur air, jadi konsentrat. Kalau misalkan kena air, dia nggak ada reaksi. Terus kalau kena tangan mengakibatkan luka atau iritasi. Terus harus menggunakan masker. Nanti gunakan masker ya teman-teman ya. Kemudian fluoropolyester, nah ini udah ada mesinnya. Ini mesin serbaguna, bisa untuk buffing, bisa untuk washing. Nah jadi nih chemicalnya. Kalau ini untuk melapisi. Penjelasan teori coating lantai vinyl atau kayu. Nah ini waxtape ya teman-teman, kebetulan udah ada. Nah jadi proses coating itu ada dua. Boleh Bu, sebenarnya kalau waxtape itu apa aja, yang penting sih balik lagi ke merek ya. Kalau yang paling bagus Johnson, cuma dia mahal ya. Tapi ini oke juga, ini juga oke Johnson. Jadi proses waxtape itu ada dua. Proses coating itu ada dua. Pertama stripping dulu, kedua dilapisi. Nah kenapa nggak boleh dilapisin seperti ini langsung ya? Takutnya lapisannya belum keangkat, paham nggak? Kayak metode nih, misalnya kalian mau putih, sebelum pakai bedak, kalau cewek kan harus diangkat dulu tuh. Biar pori-pori ngangkat, maksudnya gitu. Lebih simpelnya ya, biar dipahami dulu. Jadi kalau ditiban pakai coating, takutnya lapisan lama nggak keangkat, sehingga kotoran yang ada melekat di lantai vinil ini belum terkikis gitu. Jadi ngikis dulu. Kalau kita misalkan nyuci nih, baju putih ya,
Kita nggak bisa tuh digosok, disikat pakai deterjen, nggak bisa. Harus pakai apa dulu biar ngangkat? Baik clean, betul, pinter. Nah, jadi baik clean itu kan proses pengangkatan noda pada baju, setelah di baik clean baru deterjen. Jadi ada 2 kali proses. Sama, tapi kalau kita mau coating dulu, langsung boleh nggak? Boleh aja, tergantung lantainya. Lantai masih oke nih, masih bagus nih, jadi nggak apa-apa dok, langsung digini. Ini juga bisa dilakukan di rumah atau kita punya studio atau apa, punya kantor gitu. Nah, yang penting durasi pengerjaannya apa? Bukan durasi, frekuensi pengerjaannya itu jangan terlalu lama kalau mau di langsung coating. Misalkan sebulan sekali, saya mau sebulan sekali aja biar mengkilap, boleh nggak? Boleh. Tapi kalau udah 3 bulan, 4 bulan itu udah kotoran lamanya nempel. Ya jadi harus pakai wax strip. Jadi 2 kali proses ya. Jadi sebenarnya lebih ke mengkilapkan. Kayak kita punya lantai kayu nih pengen dipernis atau misalkan di apa kalau kita pilok kayak gitu. Cuma kalau pilok kan bahaya kan, dia lapisannya terlalu apa tebel. Kalau ini kan nggak, tipis. Nah, wax strip udah, kemudian untuk cara kerjanya, pelaksanaannya sebenarnya kalau bisa 2 orang ya. Takutnya kalau sendiri kayak itu, jadi 1 orang tuh asistennya buat ngasih tahu kalau misalnya ada yang mau masuk, kan kita lagi fokus kerja tiba-tiba ada yang masuk, orang nggak tahu, masuk aja. Karena kalau kayak gini nggak boleh, kita juga pakai sepatu, dilepas nanti kaos kaki lepas. Jadi harus dengan kaki telanjang ya, nggak boleh pakai sepatu, nggak boleh pakai APD kaki maksudnya. Kecuali kalau nyucinya boleh, tapi kalau coatingnya harus steril. Siapkan pelatan, periksa semua pelatan sebelum digunakan, terutama mesin. Nah, ini tujuannya membersihkan dan mengangkat lapisan lama dari permukaan lantai vinil ya. Jadi lantai vinil itu teksturnya kan baik tuh, ada yang di mode kayu, terus ada yang kayak karpet ya, barang. Ini kan ruangannya kecil ya, udah gitu barangnya sedikit ya. Meja keluarin, kursi keluarin. Terus ini mesin, jadi pokoknya harus bikin nggak ada barang. Kenapa harus dikeluarin semua? Ada yang tahu nggak? Bukan, biar semuanya kena. Belang, misalkan di sini ada lemari nih, nggak digeser, nanti pada saat di coating pas lemarinya digeser nyeplak. Berarti apa? Kalau ruangan berarti kalau ada kasur digeser dulu. Iya digeser, pokoknya barang yang gampang digeser. Tapi kalau yang berat banget jangan usah. Kan kita kadang-kadang suka ada renovasi, bukan ya, satu renovasi, kedua ada pengen apa dipindah gitu loh. Kayak kita punya rumah nih, pengen lemarinya digeser posisi, ya kan? Terus atau ada renovasi nih gitu. Menghindari supaya terjadi belang tadi. Misalkan meja nih nggak digeser, tiba-tiba kita coating, terus kita pindahin meja ini, nanti ada nyeplok bulat. Apa ya? Pakai wax strip. Ini kalau kita nyuci baju mah ini tuh baik clean-nya lah. Karena kan kalau nyuci baju pakai baik clean yang putih, hilang nggak? Nah baru habis itu kamu pakai apa? Noda apa? Nyuci pakai deterjen misalkan. Jadi ada 2 kali ya prosesnya. Kalau yang ini bisa bentak nggak Pak? Enggak. Karena nggak sengaja numpain gitu ada. Oh iya bisa kalau jadi kelihatan itu betul. bentaknya. Ya. Cuma daerah situ. Bisa. Jadi betul. Dia nggak, maksudnya dia tuh sama kayak mopping biasa. Cuma makanya kalau misalkan nggak mau bercak, usahakan jangan terlalu basah. Harus benar-benar lembab. Tapi nggak boleh terlalu kering. Karena apa, nanti si chemicalnya tuh nggak akan mengkilap. Teksturnya nggak mengkilap. Nah, gimana cara supaya mengkilap benar-benar hasilnya memuaskan? Bikin 3 lapis. Ini kan 1 lapis. Misalnya 1 lapis nih kurang kelihatan nih. Kok masih sama aja ya? Bikin 3. Searah gini, ngikutin serat. Ini kan seratnya ke sana ya. Kalau nggak ada serat berarti gini, 1 kali, 2 kali, 3 kali. Tapi kalau seratnya begini, gini aja. Karena kalau nggak ngikutin serat, nanti kalau udah kering itu akan berbayang. Karena dia bahaya, modelnya kan kayak ngecat tadi. Ngecat juga sama kan, ikutin serat. Gimana caranya supaya nggak lengket? Jadi dicuci 2 kali sehingga tidak ada cairan yang kotor. Kayak tadi, kemarin kan kita disaksin ya, nyuci lantai yang di sana, ternyata kotoran hitam. Airnya hitam, berarti itu lantai tersebut kok kotor. Sama dengan kayak kita washing nih. Pas udah di washing 2 kali, masih kotor, berarti washing lagi 3 kali. Jadi proses washing itu bisa sekali, bisa 2 kali. Ya simpelnya gini, kayak nyuci baju pakai deterjen. Kok kotor ya? Berarti baju kita kotor banget nih. Misalkan dari sawah nih. 2 kali kotor lagi nih. 3 kali kotor lagi, berarti harus pembilasan bisa 3 kali. Nah, sehingga kalau lantai tersebut udah bening, pas di washing, itu tandanya lantai itu tersebut udah bersih. Nah, kalau di washing gimana? Prosesnya menggunakan air bersih sah. Washing tahu kan? Pencucian. Jadi washing itu tidak boleh menggunakan chemical. Paham ya? Saya tegas lagi. Jadi kalau pada saat washing itu kan proses pemaksimalan. Jadi usahakan menggunakan chemical, nggak boleh menggunakan chemical. Setelah itu baru divakum.
Jadi gitu ya dok. Jadi 2 kali proses. Misalkan kita menarik air yang bekas chemical dok. Nah, habis dia bisa disiram lagi menggunakan air putih saja tanpa chemical. Disiram, dihisap, habis itu berarti itu udah steril, udah bersih. Yang masih kotor, berarti harus diulang-ulang terus. Tapi kalau udah 2 kali 3 kali sih udah maksimal bersih. Gas dengan air bersih menggunakan mop. Nah, mopnya juga ada 2. Usahakan mopnya 2. Kenapa 2? Mop yang berbeda di sini ya. Kalau di stripping nggak pakai ini sama aja, malah memburamkan. Tapi kalau di coating langsung masih boleh, tapi dengan catatan lantainya itu masih oke. Melindungi permukaan lantai pinus serta membuat lantai tetap mengkilap ya. Kalau untuk tujuan pelaksanaan ini, kalau ini sendiri boleh nih, karena nggak pakai mesin. Sekarang Saru sendiri nih lagi tadi kan stripping berdua nih, dibantu sama misalkan Cahyono atau Peri ya, karena kan menggunakan metode banyak alat. Nah kalau yang coating sendiri juga cukup. Yang penting dikunci, habis itu kering baru boleh dipakai. Siapkan pelatan dibutuhkan, letakkan varnisan udah. Jadi ini lanjutan. Jadi kalau udah stripping lanjut ke coating, jangan stripping besok di coating, jangan. Kenapa nggak boleh? Bukan bercak, buram. Nanti orang anggapnya rusak. Ini berapa meter sih? 3 ya, 3 kali 3 ya, atau 4. Nah ini 15 menit juga kering. Lapis bagian pinggir terlebih dahulu 1 kali lapisan. Jadi tetap dari polanya pinggir dulu biar maksimal ya, kayak mopping. Terus lakukan pelapisan pertama dari arah kiri ke kanan dengan gerakan mundur serta tombol ini dan dengan teratur. Nah kalau dalam metode coating, kalau mopping kan cepat nih ngilangin noda. Kalau ini dia kayak kita ngecat, gitu slow. Namanya kita bukan ngejar waktu, ngejar kualitas. Kalau kita ngejar coating ini kan kita lihat situasi ya. Kalau misalkan lagi sepi, kedua lagi nggak banyak kerjaan, misalkan pasien belum banyak, terus Harun misalkan lagi emang jobnya ini, jadi lakukan aja, jangan buru-buru. Sekali aja Pak. 3 kali. Kalau 1 kali kurang ini kena, kita praktekin. Ya tunggu kurang lebih 15 menit sampai lapisan benar-benar kering. Nah kalau mau ngelapis kedua, jangan, jadi gini, kalau mau ngelapis kedua, usahakan lapisan pertama kering. Paham nggak? Ini basah di tebannya jangan. Basah ketemu basah, jadi hasilnya nggak ada. Mendingan ditunggu dulu sampai kering, habis itu coating lagi. Misalkan selalu nunggunya bete lama sampai ngopi, nggak apa-apa. Di depan bikin kopi, bikin teh. Iya 15 menit. Nggak apa-apa nunggu, tapi lebih lama juga nggak apa-apa. Intinya pada saat kita lapis kedua, posisi lantainya itu udah kering. Kalau itu kan standar aja, kita estimasi ya. Lapisan bagian pinggir udah, lakukan pelapisan pertama dari arah kiri ke kanan dengan gerakan mundur serta tumpang tindih dan teratur. Tunggu kurang lebih 15 menit sampai lapisan benar-benar kering. Apabila lapisan pertama di lantai sudah kering, maka lakukan lapisan kedua dari depan ke belakang, gunakan mop dengan gerakan mundur. Jadi kalau metode tadi kan pinggir dulu, terus jadi ke kanan ya. Berarti kita madepin sono. Kalau kayu ini kan seratnya ke sana. Tapi kalau pinil tadi habis dari sini ke sini juga bisa ngilang jadinya. Nih udah yang menggunakan mop. Tunggu kurang lebih 15 menit sampai lapisan kedua benar-benar kering. Nah, apabila lapisan kedua lantai sudah kering, maka lakukan ketiga. Nah, kalau ketiga ini gimana sih? Kenapa harus 3 gitu ya? Ini standar aja. Kalau 3 itu kalau emang lantainya udah parah, udah buram banget. Tapi kalau tadi kan pertanyaannya boleh nggak selapis? Bisa aja. Kalau kotorannya nggak membandel gitu. Makanya balik lagi kita mau nunggu membandel atau enggak? Gimana? Maunya membandel dulu apa enggak? Ya berarti sebulan sekali. Jadwal misalnya awal bulan saya coating nih. Itu pasti apa ya, menjaga keestetikaan atau kebersihan dari itu sendiri. Nama kalau misalkan 1 bulan sekali itu sebenarnya nggak usah order ini nih. Jadi ini nggak wajib ya, ya dok ya, kecuali kalau kotornya parah. Jadi ini bisa kita hilangkan. Kalau emang ini kan sebenarnya buat noda yang membandel. Kalau nggak ada nodanya, tiban langsung coating nggak apa-apa. Nah untuk di awalnya iya pakai wax strip. Kayak kemarin kan pakai 3M. Di awal kita pakai semua nih, lama-lama jangan tiap hari. Bahaya kan 3M itu kan keras. Apabila lantai sudah kering, kembalikan furniture dan peralatan lainnya ke tempat semula. Nah, jadi kalau udah kering balikin lagi. Jangan lupa ya Pak Saru ya, nanti meja kursi nggak dibalikin. Lemari, ternyata dibawa pulang. Ya Bu Bidar. Jadi balikin ke tempat semua dengan posisi rapi. Jadi pada saat pengecekan atau dipindahin lagi, lantai kita nggak buram, nggak belang. Cuci semua peralatan hingga bersih dan simpan kembali ke gudang. Petunjuk selamat kerja, lantai jangan diinjak sebelum lapisan coating benar-benar kering. Nah kalau udah kering gimana? Boleh diinjak? Boleh. Bahkan bisa ngaca, bisa tiduran juga. Ya, harus menempatkan warning sign 2. Nah ini kalau 2 buah itu kalau di koridor.
Kalau di ruangan cukup satu. Nah, koridor itu kan luas nih, ada yang dari sana, ada yang dari depan. Nah, itu dua. Kalau bisa pakai signage, kalau nggak ada tulisan lantai sedang pengerjaan. Ya. Gunakan mop khusus untuk coating saja tuh. Jadi mopnya itu dipakai aja buat coating berikut. Kan nanti Sarul ceritanya keliling-keliling ya ke tempat-tempat lain. Nah, itu mopnya dipakai aja. Terus ditandain kalau nggak pakai spidol. Mop khusus coating. Kalau misalkan mau coating di klinik lain ya kan bawa lagi. Kalau bisa pakai spill kit, pakai alat-alat yang khusus coating di list. Alat untuk coating ini nanti jangan digunakan untuk keseharian mopping. Perawatan batan, cuci ember, simpan kembali ke gudang, terbalik, cuci mop, simpan untuk digunakan coating selanjutnya. Udah. Nah, ini proses tadi ya, stripping coating ini kan teori ya. Habis itu kita praktek. Mau praktek di mana nih? Dok, mau di mana praktek? Kalau ini kan lagi dipakai nih, nggak bisa dipraktekin ya. Jadi kita bikin satu kotak. Mungkin ada yang sepi gitu ya, ada yang nggak dipakai ruangannya. Boleh Bu, tapi yang jangan ada orangnya. Nah, terus nanti kita kalau ada orang dikasih tahu. Dipakai ini. Dipakai ini aja nih, swag strip. Ini wax strip bisa dibawa, terus ini dibawa. Hah? Nanti ini buat granit. Dapat kulit. Ya, makanya saya mau ngecek dulu nih lantai ini ada granit. Ini Pak Sarul. Ini sarung tangannya juga pakai. Ini apa nih? Oh, sepidoin aja nih. Ubi duster. Cleaning good, Mak. Kapas. Kapas cleaning good. Ya udah, di sini ada kan yang punya area sini? Gak apa-apa yang ada di sini. Saatnya praktek langsung guys, ikutin ya kegiatan kami. Praktek pertama, stripping lantai kayu. Langkah pertama, keluarkan barang-barang yang ada di dalam ruangan. Langkah kedua, sweeping terlebih dahulu agar permukaan lantai bebas dari debu. Langkah ketiga, bagian pinggir terlebih dahulu dilakukan spotting. Langkah 4, campurkan larutan pembersih yang dicampur air ke dalam single bucket. Lalu tuangkan ke dalam tangki mesin floor polisher. Bagian sudut yang sulit dijangkau oleh mesin, gunakan tapes.
Pasang pad holder dan pad merah. Mulai poles lantai dengan gerakan kiri ke kanan secara perlahan. Kemudian lepas pad holder dan pad merah. Tarik permukaan air kotor menggunakan floor squeeze secara merata. Tahap kelima, lakukan washing dengan air bersih saja. Lakukan washing hingga 2 kali sampai lantai tidak tersisa cairan kemikal. Langkah 6, vacuum sisa cairan yang masih menempel di lantai.
Langkah ketujuh, lantai siap dilakukan coating menggunakan chemical no complete. Mulailah coating dari bagian pinggir terlebih dahulu. Kemudian lakukan coating dari kiri ke kanan secara merata. Lakukan sebanyak 3 kali lapis untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Lanjut ke pembersihan furniture yang baik dan benar. Lanjut pembersihan lantai dan brushing lantai toilet. Lanjut pembersihan meja menggunakan chemical ampuh, seketika langsung bersih. Wow! Oh ya, Pak Saru, Pak Cahyanto yang di sini kan, sama Mas Ferry, kalau misalnya udah di tempatnya, di area kerjanya, dengan di trial dengan baik. Pokoknya apa yang disampaikan sama saya diikuti. Tapi kalau bingung-bingung nggak apa-apa, minta aja nomor saya ke Sahrul. Ya, saya 24 jam, saya nggak tidur pokoknya. Ya, tapi saya kalau masalah chat nggak pernah slow, pasti saya respon. Mungkin kalau lagi ngajar gini agak lama balasnya, tapi kalau udah di rumah biasanya saya langsung respon. Gimana hasilnya tadi? Oke kan? Puas? Gimana Bu Dokter? Terima kasih juga Iya. Tertulis yang sudah mengikuti training sampai selesai. Iya Dok. Nggak tahu ternyata bersih itu tuh nggak semudah itu. Iya. Jadi banyak aturannya juga. Iya. Dulu banget buat teman-teman di lapangan. Kedepannya sih harapannya semoga juga teman-teman jangan hari selesai udah lupa gitu, besok Iya. bikin ala kadarnya lagi gitu ya. Sekiranya ya pokoknya ilmunya harus bermanfaat lah, bisa dipakai. Pokoknya jangan kendor ya Dok ya. Tetap semangat. Terima kasih juga untuk Pak Gunawan, nanti kedepannya kalau dapat kita tanya lagi ya Pak. Ya nggak apa-apa Bu, dengan senang hati. Kayak nanti jadi lupa ini mau pakai cara apa ya, ini berapa lama sekali gitu. Maka tadi saya mau kirim materinya ya ke Sahrul, nanti dibaca. Saya bilang harus dibaca karena tahapannya kan banyak ya. Kalau kayak kita itu coating itu beberapa tahapan supaya nggak. Sama ini Pak, kalau boleh Pak minta tolong dibuat ini dong, rangkuman sekilas aja. Boleh. Karena kayak dashing itu memang tiap hari, tapi sekiranya kayak untuk ini lo pakai cairan apa, berapa lama sekali pengerjaannya. Boleh nanti saya rangkum ya. Kalau bisa Pak, Boleh, tenang. Jadi nanti Siap. teman-teman di lapangan. Ntar saya bikin 1 lembar aja, jadi buat umum ya. Misalkan coating berapa bulan sekali frekuensinya, terus seminggu sekali itu apa aja. Ya, biar nanti disingkatin ya. Nanti saya kirim kemana? Kami juga boleh. Ke Bu Tami, bukannya juga ada ya? Siap Ibu Dokter, terima kasih ya. Mohon maaf kalau ada yang kurang ya. Ibu, ke Bu Linda. Pernyataan dari Ibu Linda seperti ini. Bukan. Ya. Ini sangat bermanfaat bukan sekedar kita bekerja di rumah pembeli. Benar Bisa terapi di rumah ya? Iya benar, boleh prakteknya. Bisa beli, saya sampai nanti bisa terapkan
nggak apa-apa, bagus. Sebenarnya ilmu housekeeping itu jangkauannya luas ya Bu, bukan untuk pekerja cleaning service. Banyak orang kan yang mengira hanya untuk cleaning service, padahal untuk semua orang bisa. Bahkan yang kita aja model di rumah ya, profesi apapun masih bersih-bersih. Karena kan kalau di rumah, mohon maaf nih, kayak ART kan mungkin tidak standar ya, bahkan kita bisa ngajarin, bahkan bisa sharing ilmu. Itu ternyata bahaya. Iya. Iya. Ibu maaf, dengan siapa? Ada masukan mungkin? Dari situ. Bukannya? Pernyataan dari bukannya selalu hacing. Iya, siap. Oke. Iya. Harus ada tekniknya. Baru cara cepat ya, tapi ternyata dampaknya jelek ya. Merusak. Kita benar-benar full video, jadi kita betul apa kalau sebenarnya? Waduh, jangan sampai. Akhirnya sampai ownernya tuh turun, kita sikat, benar-benar sikat di siang pakai sabun. Udah hilang. Hilang, coba dia besok gitu. Itu lagi baik lagi ya ke permukaan lama. Ya. Cuma kan lama-lamanya permukaannya jadi rusak, karena namanya benar-benar oprek Pak. Akhirnya ya udah. Itu memaksakan biasanya, jadi nggak standar. Pakai jari ini, hilang. Terus di slot itu benar-benar kasar. Itu sih dulu pengalaman. Jadi dari situ bapak owner tidak mau lagi pakai video kayak gitu. Jadi kapok ya. PR banget berarti itu. Itu sih Pak. Oke, mungkin. Saya ingin belajar, kita tanya bapak tentang housekeeping, bapak boleh kalau tadi kesehatan ke dokter. Iya boleh dok. Free ya dok ya. Oke Pak Nija. Biar pertanian. Ya oke baik, terima kasih sebelumnya ya. Mohon maaf kalau ada yang kurang, mudah-mudahan nanti ada perjumpaan berikut ya Bu ya. Ditunggu ya Bu training security. Security juga ada kita atau training lain ya. Sepaket kita ada semua, atau outbound sama keluar gitu ya. Kebetulan saya juga ada outbound besok di daerah Ciawi sama pantai, minggu besok sih. Jadi sekarang tuh lagi prepare. Oke mungkin saya cukupkan ya. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, kita udah Sekian selesai konten training dari kami ya guys. Terima kasih sudah menyaksikan video Masuk ini. YouTube. Semoga ilmu yang kami berikan dapat bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan share ya video ini. Jika bermanfaat, see you next again. Sampai jumpa di video berikutnya lagi. Bye-bye.